Shalom, selamat malam untuk kita semua. Salam sejahtera dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan satu renungan yang saya bisa bagikan untuk teman-teman semua. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan buat setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kalau kami ada saat ini Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, melainkan semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Pimpin kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya firman-Mu bisa berjalan dengan baik, dan firman-Mu kami bisa tanamkan dalam hati kami, dan kami bisa lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya nama-Mu yang hanya dipermuliakan, dan nama-Mu yang hanya ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Inilah menjadi doa kami. Kami alaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik teman-teman, sebelum saya memberitakan firman Tuhan, sharing firman Tuhan pada malam hari ini, sebelum itu saya akan bertanya, ada yang pernah dikecewakan oleh manusia? Atau ada yang pernah berharap sama manusia? Jika kita berharap kepada manusia, kita pasti akan dikecewakan. Baiklah, di sini saya mempunyai kunci, yaitu kalau kita berharap kepada Tuhan, kita pasti tidak akan dikecewakan, karena Tuhanlah satu-satunya pengharapan kita. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan ketiga, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Baiklah, saya akan memberikan judul firman Tuhan pada malam hari ini ialah berharap kepada Tuhan. Ini merupakan surat dari Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Filipi. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus saat berada dalam penjara. Meskipun Rasul Paulus berada dalam penjara, Rasul Paulus tidak berhenti-hentinya terus-menerus mengingatkan kepada jemaat Filipi tentang berharap kepada Tuhan. Karena Rasul Paulus yakin bahwa orang-orang yang percaya yang ada dalam iman, mereka pasti akan bertumbuh dan berbuah. Seperti yang di kitab Galatia 5 ayat yang ke-22 dikatakan sampai yang ke-23, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bahkan Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka untuk tetap berharap penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus tidak ada pertolongan, bahkan kekuatan yang kita dapat. Seperti mana yang kita baca tadi di Galatia 4 ayat, di Filipi 4 ayat yang ke-13. Kekuatan kita akan kita dapat jika kita berharap pada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini yang dialami oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus ada di dalam pergumulan. Rasul Paulus berkata bahwa Rasul Paulus bisa menanggung segala sesuatu jika Rasul Paulus berharap kepada Tuhan. Meskipun berat untuk dijalani, tetapi Rasul Paulus tetap yakin bahwa Tuhan Yesus pasti akan menolongnya. Rasul Paulus juga berkata kepada jemaat yang ada di Filipi bahwa Tuhan Yesus Kristus pasti tidak akan mengecewakan kita, sebab Tuhan Yesus akan memenuhi segala kebutuhan mereka, baik itu kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani kita, yang terdapat dalam Filipi 4 ayat yang ke-19. Kitab Filipi merupakan bagian kitab yang menyentuh hati, di mana Rasul Paulus mengungkapkan
rasa syukurnya, sukacita atas pemberian jemaat Filipi di tengah situasi yang sulit. Rasul Paulus menunjukkan teladan iman yang luar biasa dan mengajar jemaat tentang kepuasan dan kemandirian dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sini saya mempunyai beberapa poin yang saya bisa bagikan untuk teman-teman. Mengapa sih kita harus berharap kepada Tuhan? Yang pertama adalah karena setiap keperluan kita akan dipenuhi. Di Filipi 4 ayat yang ke-19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jika kita berharap kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita, baik itu keperluan jasmani maupun rohani. Rasul Paulus juga mengingatkan kepada jemaat Filipi bahwa Tuhan Yesus Kristus akan memenuhi segala keperluan mereka. Artinya bahwa tidak perlu khawatir akan kehidupan mereka. Sebab Tuhan Yesus akan memenuhi segala keperluan mereka. Segala keperluan ini berbicara lingkup yang luas, termasuk kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Baiklah teman-teman, di sini sudah jelas bahwa jika kita berharap kepada Tuhan, kebutuhan kita akan dipenuhi. Di sini dikatakan bukan keinginan, tetapi keperluan, yang dimana kita ketahui bahwa keinginan itu adalah yang kita mau, tetapi keperluan itu yang kita butuhkan. Baik teman-teman, yang kedua adalah karena Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Di Ratapan 3 ayat 22-23 dikatakan, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak pernah habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Kristus tidak boleh berharap lebih kepada manusia, karena terkadang manusia mengecewakan kita, tetapi Tuhan Yesus tidak akan mengecewakan kita. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak akan mengecewakan kita. Orang yang berharap kepada Tuhan Yesus Kristus, ia tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah habis, dan Dia akan setia menolong kita dalam keadaan apapun itu. Saat kita senang, saat kita susah, sebab apapun yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita, sehingga bahkan kasih-Nya sangat besar bagi kita. Di sisi lain, kalau kita berpikir sejenak, jika kita tidak setia kepada Tuhan, Tuhan akan lebih setia kepada kita. Kadangkala saudara kita, teman-teman kita, pasangan hidup kita, atau pasangan kita saat ini, pasti ada saatnya dia akan mengecewakan kita. Tetapi jika kita berharap penuh kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Sebagaimana yang kita ketahui di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini sudah jelas teman-teman bahwa jika kita berharap kepada Tuhan, kita tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Buktinya, anaknya saja Dia ingin berikan untuk kita. Anaknya saja Dia serahkan untuk kita, untuk menolong kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik teman-teman, di poin yang ketiga adalah karena Tuhan Yesus tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang kita ketahui
Ayub 42 ayat yang kedua dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancanganmu yang gagal. Rancangan Tuhan Kristus tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Ketika kita mau berharap kepada Dia, ketika kita mau membawa segala persoalan, pergumulan, masalah yang kita alami dalam kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendapatkan jawaban yang pasti. Di Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, mungkin ini sudah menjadi ayat hafalan bagi kita. Dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Tuhan Yesus tidak akan memberikan rancangan kita yang jahat untuk kita. Tuhan Yesus tidak pernah memberikan rancangan kedepannya kita akan tidak jadi apa-apa, kita akan jadi pengangguran, atau kita akan begitu-begitu saja, atau kita akan menjadi orang yang tidak tahu mau kemana. Tetapi rencana Tuhan Yesus yang terbaik bagi kita. Jadi orang yang jadi rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi seorang yang sukses, orang yang bisa jadi contoh bagi semua orang, dan seorang yang bisa menjadi teladan bagi semua orang. Baik teman-teman, pesan yang saya bisa berikan kepada kita semua adalah, apakah yang menjadi masalah kita di hari ini? Sakit, penyakit, keuangan, keluarga, masa depan, kebutuhan pribadi kita, atau kebutuhan sehari-hari kita? Apapun itu, serahkan dan bawa semuanya itu kepada Tuhan Yesus Kristus lewat doa dan ucapan syukur. Tetap berharap kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus tidak akan mengecewakan kita. Ayat penutup yang saya bisa bagikan kepada teman-teman yang terdapat dalam Mazmur 33 ayat yang ke-22. Di situ dikatakan, kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Di sini sudah jelas, jika kita berharap kepada Tuhan, kasih setia Tuhan pasti akan menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan, pada malam hari ini kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, supaya melalui firman ini kami bisa fokus kepadamu, kami bisa terus berharap kepadamu Tuhan. Dan kami ketahui jika kami berharap kepadamu, Engkau akan memenuhi segala keperluan kami. Dan bukan hanya keperluan kami Tuhan, Engkau tidak akan pernah mengecewakan kami. Bahkan Engkau tidak pernah merancangkan hal-hal yang jahat bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Bila melalui firman ini kami akan terus belajar kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah menjadi doa kami. Kami alaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan penuh ucapan syukur. Amin.